Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadratal afadil, hadratal mukarramin, rekan-rekan sekalian, pimpinan, segenap pengurus, dan para relawan Zakat Sukses dimanapun berada, yang kami hormati para muhsinin, sahabat-sahabat zakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bergabung pada kesempatan sore hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah sukses atau keberhasilan itu? Tentu bergantung kepada bagaimana kita memaknai medan yang kita jalani, medan yang kita tempuh, yang ada di dalam kehidupan ini. Sebagai seorang mukmin, kita tentu memahami bahwa kehidupan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan ini adalah mazra'ah, tempat kita menanam semua benih-benih kebaikan yang kita niatkan untuk menjadi bekal kehidupan hakiki, kehidupan yang sejati kelak di akhirat nanti. Dengan memahami hal ini, tentu ini menjadi satu pemaknaan tersendiri kepada kita tentang apa itu sukses di dunia yang sekaligus merupakan sukses kita di akhirat. Yaitu sukses menjalani semua kehidupan dengan ujian-ujian yang diberikan Allah, baik berupa nikmat maupun musibah, di dalam kehidupan kita. Ini yang kemudian kita jalani, kita lewati, sehingga dengan begitu kita sampai kepada apa yang disebut keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, bagi kita orang beriman, Allah sendiri telah menyatakan dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan ditinggalkan, mereka akan dibiarkan, mereka akan kemudian dilepas begitu saja sesudah mengatakan, aku telah beriman lalu tidak diuji lagi oleh Allah? Jawabannya tentu tidak demikian. Melainkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diuji dengan nikmat maupun musibah, dengan lapang maupun sempit, dengan susah maupun senang, dengan kehilangan maupun mendapatkan karunia, dengan segala yang dia alami di kehidupan ini secara silih berganti. Untuk diketahui oleh Allah, padahal Allah Maha Tahu, untuk ditegakkan hujahnya oleh Allah, manakah orang yang imannya benar, dan manakah orang yang imannya hanya di lisan saja. Inilah kita orang beriman yang kemudian memaknai kehidupan ini sebagai ujian. Kalau tadi kita bicara tentang kesuksesan, maka sukses ujian namanya lulus. Di manakah kelulusan itu? Ketika kita melewati semua ujian itu dengan sukses dan mendapatkan predikat kelulusan berupa ridha dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Adapun dalam kehidupan dunia, kesuksesan kita adalah ketika kita senantiasa taat
kepada Allah Subhanahu wa taala di berbagai keadaan yang kemudian akan melahirkan sikap sabar, sikap syukur, sikap redha, sikap qanaah, dan sikap-sikap mulia lainnya yang pada ujungnya membawa kita kepada husnul khatimah, akhir yang baik dalam kehidupan ini menuju ke kehidupan hakiki, sejati, dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian kita memahami bahwa kita harus on the track. Jadi sukses itu penanda pertamanya tadi, taat. Taat itu on the track. Kita menyebut tracknya itu siratal mustaqim. Oleh karena itulah sehari semalam kita ini dituntun oleh Allah untuk memohon agar selalu berada di track yang lurus, di jalur yang benar sampai ke tujuan, ya. Jalur yang membuat kita sampai ke tujuan. Kita memohonnya itu dosisnya tinggi sekali. Bukan cuma 3 kali sehari seperti minum obat, tetapi adalah 17 kali. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, membimbing kita dengan ummul kitab. Di suratul Fatihah ini adalah gambaran dari track yang harus kita lewati sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berupa yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah dengan lafaz apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Ya, kita kenalan dengan Allah yang dia sebut namanya adalah lafzul jalalah Allah. Nah, Allah itu kemudian memperkenalkan dirinya dengan sifat Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pilih-pilih, Ar-Rahim, zat yang maha penyayang, sayangnya tiada batas berbilang. Kalau sudah mengenal Allah dengan segala rahmatnya mendahului murkanya, rahmatnya yang satu bagian, ya turun ke dunia dari sejak awal zaman sampai akhirnya meliputi seluruh makhluk, rahmatnya yang 99 bagian ditahan, diberikan hanya kepada orang yang beriman dan bertakwa, rahmatnya yang terbentang, terbuka lebar, ya, di dalam kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, maka lalu kemudian kita pasti jatuh cinta kepada Allah. Karena Allah adalah yang kita kenali. Siapa yang kenal Allah pasti cinta kepada Allah. Maka orang yang cinta kepada Allah pun memujinya dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi dari kenal kemudian cinta. Ketika cinta dia memuji. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kalau sudah kenal, cinta, maka orang yang kenal dan cinta pasti berharap-harap kepada zat yang dicintainya. Berharap kalau akan diberikan rahmatnya, diberikan kasih sayangnya, diberikan ampunan atas segala dosa-dosa, dihapus kesalahan-kesalahannya, ditutupi aib-aibnya, dimasukkan ke dalam ridha dan surganya. Itu harapannya. Maka dia mengulang sifat Allah, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi dari kenal menjadi cinta, dari cinta menjadi harap. Harapnya, Engkau ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu adalah kalimat yang paling menerbitkan harapan, karena memang Allah dengan rahmatnya mengalahkan segala sesuatu, mengungguli segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Setelah kenal, cinta, berharap, pasti takut, pasti khawatir. Kita kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita khawatir mengecewakan Allah. Tentunya kita takut membuat murka Allah. Tentunya kita punya khauf, punya kegelisahan, kekhawatiran, takut bahwa kita mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut sebagai kesadaran tentang kalau Allah akan minta pertanggungjawaban kita, maka kita mengatakan Maliki Yaumiddin, Engkau ya Allah
raja di hari pembalasan, penguasa di hari pembalasan. Jadi kenal, cinta, harap, takut. Itu yang dilewati seorang manusia on the track dalam membangun ketaatan kepada Allah tadi supaya menjadi manusia yang sukses dunia akhirat. Dia mulai dari kenal, cinta, harap, takut. Kalau sudah itu, apa yang terjadi? Dia berikrar kepada Allah. Dia sudah memahami seluruh hakikatnya, hakikat perkenalannya, hakikat cintanya, hakikat takutnya, hakikat harapnya. Dia lalu berikrar. Ikrarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah, wahai Allah, kami menyembah, dan kepadamu pula, wahai Allah, kami mohon pertolongan. Di sini ada dua perkara penting, yaitu ikrar untuk hanya menyembah Allah dan hanya kepada Allah pula memohon pertolongan. Kata Ibnu Taimiyah, yaitu memohon pertolongan agar bisa menyembahnya, mengibadahinya dengan sebaik-baiknya. Nah, gitu ya. Jadi ini yang kemudian menjadi ikrar kita. Iyyaka na'budu, kepadamu kami ya Allah menyembah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, manasikku, hidupku, matiku, kesemuanya adalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Sedangkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha suci, maha bersih. Dia tidak menerima kecuali yang baik, yang suci, yang bersih. Gitu. Jadi di sini ada keterhubungan. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu kami menyembah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, manasikku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam. Padahal tidak layak baginya kecuali yang terbaik. Kita harus mempersembahkan salat terbaik, manasik terbaik, ibadah terbaik, hidup terbaik, mati terbaik. Maka wa iyyaka nasta'in, maka kita memohon pertolongan kepada Allah, gitu ya. Jadi kita mohon pertolongan kepada Allah untuk menggapai persembahan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu apa? Ini dia doanya. Jadi doa yang tadi kita sebutkan sangat penting sehingga sehari semalam itu diulang-ulang paling tidak 17 kali di setiap rakaat salat kita. Doanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Doanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan lurus. Apa itu jalan lurus? Jalan yang paling dekat menghubungkan dua titik. Jalan yang paling singkat untuk sampai kepada tujuan. Jalan yang tidak berbelok-belok, yang tidak perlu tersandung-sandung sampai lepas dari treknya. Jalan lurus sampai kepada Allah. Yang lurus apanya? Hatinya, mengabdi kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Isa alaihi salam. Wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada siratum mustaqim. Dan adalah Allah itu, sesungguhnya Dia penciptaku dan pencipta kalian, pemberi rizkiku dan pemberi rizki kalian, pengatur segala urusanku dan pengatur segala urusan kalian. Dia pemilikku dan pemilik kalian. Maka sembahlah Dia semata-mata. Itulah jalan yang lurus. Itulah siratal mustaqim. Lah kalau Allah yang menciptakan kita, ya seharusnya Dia yang kita sembah, bukan yang lain. Kalau Allah yang memberi rizki kepada kita, maka seharusnya Dialah yang kita sembah, bukan yang lain. Kalau Allah yang menguasai seluruh hidup kita, maka kepadanya lah kita menyembah, bukan yang lain. Kalau Allah yang mengatur segala urusan kita, maka kepadanya lah kita menyembah dan memohon pertolongan, tidak ada yang lain. Itu ya. Jadi ini logikanya. Wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Seperti yang dikatakan oleh Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Adapun mensekutukan Allah itu, syirik itu sebuah kezaliman yang besar, sebuah kezaliman yang nyata.
gitu ya. Jadi ini yang kemudian menjadi landasan. Kenapa kita kemudian menempuh jalan lurus? Ya, karena jalan lurus itu adalah jalan pengabdian kepada Allah. Kalau Allah yang mencipta kita, dialah yang kita ibadahi. Kalau Allah yang berrezeki kita, kepadanya lah kita bersyukur, ya, memohon ampun. Kalau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan pengaturan kepada seluruh hidup kita dan segala aspeknya, mendidik kita dan lain sebagainya. Maka hanya kepadanya kita menyembah. Itulah jalan yang lurus. Tetapi di dalam surah Al-Fatihah ini menarik sekali. Jalan lurus itu ditunjukkan oleh Allah. Bukan hanya dengan hudan, bukan hanya dengan petunjuk, tetapi wabayinatim minal huda. Dan penjelasan atas petunjuk itu wal furqan. Dan juga satu pembeda yang bisa membedakan yang hak dan yang batil. Yang bisa membedakan yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk, yang terpuji, yang tercela. Kemudian dia, ya, hikmah itu menjadikan dia di dalam kehidupan ini berhati-hati. Menempuh jalan yang sudah digaris oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir. Tentu ya, dengan senantiasa taat di jalan itu, senantiasa beramal saleh di jalan itu. Bagaimana contohnya? Penjelasannya itu. Agar sederhana, maka Allah menjelaskan jalan yang lurus itu dengan kisah-kisah yang dibentangkan dalam Al-Quran dari awal sampai akhir. Yakni, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Seperti apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Jalannya siapa? Orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dikisahkan cerita mereka, orang-orang yang diberi nikmat itu di dalam Al-Quran Karim. Maka di antara mereka ada yang bernama Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan orang-orang yang beserta dengan mereka. Ini adalah orang-orang yang dianugerahi oleh nikmat. Dianugerahi oleh Allah nikmat. Minal nabiyyin, dari para nabi, wal mursalin, para utusan Allah, ya, wasiddiqin, orang-orang yang sidik, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wal auliya, dan para kekasih Allah, wasalihin, dan orang-orang yang saleh. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim adalah jalan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat. Kalau kita perhatikan dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dengan segala kisah hidup mereka, tentu skenario jalan lurus itu bisa berbeda-beda. Tetapi sama pada hakikat, yaitu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Menghadapkan wajah kita, orientasi kita kesemuanya kepada Allah, Rabb semesta alam, dalam segala keadaannya, meskipun berbeda-beda. Dalam keadaan Sulaiman alaihissalam yang penuh kenikmatan, maka dia bersyukur, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Inilah semata-mata karunia dari Allah. Segala kerajaan yang diberikan kepadaku, kerajaan yang menguasai burung-burung, yang menguasai segala jenis hewan, yang menguasai kaum jin, yang menguasai manusia, yang kemudian Sulaiman alaihissalam bisa berkendara dengan angin, yang dia perintahkan kemanapun pergi arahnya. Dia akan kemudian memerintahkan angin itu dalam jarak perjalanan tanpa ulang, ya kalau istilah kita, tanpa isi baterai, tanpa ngejok makanan dan lain sebagainya. Ya, perjalanannya berapa bulan tidak ada masalah. Itulah Sulaiman alaihissalam dengan jalan lurusnya berbunyi, ini karunia Allah menguji aku, apakah aku bersyukur ataukah kufur.
Demikian pula sebaliknya yang ekstrimnya, jalan lurus itu bisa berarti jalannya Nabi Ayub alaihi salam yang penuh kesabaran. Yang hari pertama seluruh kebunnya musnah, yang hari kedua seluruh ternaknya mati, yang hari ketiga anak-anaknya wafat karena sakit, yang hari keempat dia mulai merasa gatal-gatal dan digaruk, kulitnya terkelupas sampai ke tulang. Yang kemudian dia bersin, yang keluar pun darah. Jadi dia kemudian terbaring di ranjangnya dalam keadaan sakit tanpa pernah mengeluh kepada Allah. Hanya berdoa dan bertasbih memuji Allah. Sampai di tahun ke-7 istrinya pernah komplain, "Bang, kenapa tidak pernah ya kepada Allah Subhanahu wa taala engkau ini meminta kesembuhan, padahal engkau adalah kekasih Allah. Kenapa nggak minta sembuh?" Itu ketika sakitnya sudah 7 tahun. Maka kemudian sang suami ini menjawab, "Aku malu kepada Allah kalau meminta sembuh sekarang. Karena dulu aku pernah sakit selama 70 tahun, sekarang baru sakit 7 tahun. Kenapa baru 1/10 dari masa sehat? Kenapa aku tergesa-gesa meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala?" Masya Allah ya. Jadi aneka skenario yang sangat memungkinkan ada di dalam jalan lurus itu. Yang jelas yang bukan jalan lurus itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Orang yang dimurkai menurut para mufassir adalah orang yang tahu kebenaran tetapi menyimpangkan kebenaran itu, mengganti kebenaran itu, mengubah-ubah isi kitab kebenaran itu, ya, merusak agama Allah. Itulah orang-orang yang dimurkai Allah. Dan sebagian di antara mereka terdapat orang-orang ahli kitab Yahudi. Kemudian orang yang sesat adalah orang yang hidup tanpa pegangan, hidup tanpa petunjuk, hidup tanpa ayat-ayat dari kitab suci, dan mereka hanya beribadah, terus beribadah dengan mengira-ira, dengan prasangka, dengan beribadah tanpa keyakinan yang pasti, hanya menurut perasaan-perasaannya, sehingga melahirkan berbagai ritual yang kemudian merusak ini, ya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tentu termasuk yang dikisahkan Al-Quran supaya kita tidak terjerumus ke dalam langkah yang sama. Itu adalah kita mengenali iblis, Fir'aun, Qarun, Bal'am, Samiri, ya. Kita kemudian mengenal ada Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, ya, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, dan lain sebagainya, sampai Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tentu adalah sebuah gambaran tentang orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat karena jalan yang telah dipilih dan ditempuhnya, kemudian memusuhi kebenaran dan ahli kebenaran. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu orang-orang yang bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Maka inilah Quran membentangkan kepada kita kisah-kisah untuk kita supaya bisa mengenali jalan lurus. Sukses ketika kita menempuh jalan lurus itu di dunia dan sekaligus juga sukses di akhirat nanti. Jadi jalan lurus ini jalan pengabdian kepada Allah. Bentuknya bisa berbeda-beda. Tadi sudah kita sebut salah satu contoh ekstrimnya adalah Nabiullah Sulaiman dan Nabiullah Ayub. Yang satu diuji dengan nikmat-nikmat, maka dia pandai bersyukur kepada Allah. Yang satu dia diuji dengan musibah-musibah, yang kemudian
sangat dia hadapi dengan berat. Musibah-musibah Nabi Ayub, nikmat-nikmat Nabi Yakub. Nah, nikmat-nikmat dia Nabi Sulaiman alaihissalam tadi. Jadi berbeda keadaan tapi sama-sama jalan yang lurus, dan keduanya mendapatkan pujian yang sama dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad, yaitu ni'mal abdu innahu awwab. Mereka lah sebaik-baik hamba dan mereka sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya mana yang lebih utama, orang yang mendapat nikmat lalu bersyukur ataukah orang yang mendapat musibah lalu bersabar. Maka dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak kalian baca di dalam surah ini bahwasanya di dalam surah Shad bahwasanya pujian untuk Ayub sama dengan pujian untuk Sulaiman. Pujian untuk orang yang menikmati segala karunia Allah dari berbagai penjuru dan mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Di sisi lain dia juga memahami jalan lurus itu bisa berbentuk jalannya Ayub yang tadi betul-betul dalam penderitaan yang berat karena permusuhan yang dilakukan oleh syaitan kepadanya. Maka variasi cerita-cerita yang lain tentu banyak dalam Al-Quran dengan segala skenarionya. Nah, kita kemudian bisa mencocokkan diri bercermin. Tinggal kita mau pilih jalan yang mana. Untuk menjadi seorang yang kaya, ada jalannya Qarun, tetapi juga tadi ada jalannya Sulaiman. Kita pilih mana? Sukses kalau kita mengikuti jalannya Sulaiman dengan syukurnya. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Demikian pula bagi orang yang miskin. Sukses dia kalau kemudian mengikuti jalannya Ayub alaihissalam. Demikian pula orang yang cantik. Sukses dia cantik kalau kemudian seperti Sayyidah Maryam. Kemudian ada orang yang diuji dengan suami yang tidak beriman. Maka sukses dia dengan mencontoh Sayyidah Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun. Jadi seorang yang bertugas dalam dakwah lalu tidak kuat dan meninggalkan dakwah, dia akan sukses ketika kemudian tetap mampu berjuang meskipun apapun yang terjadi. Penentangan yang berat. Seperti yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana kemudian dakwahnya ditolak, dimusuhi, diusir dari negerinya. Tetapi bukan merupakan kewenangannya untuk memutuskan sendiri bahwa kaum itu mendapat adab. Jika kemudian dia menghindar, pergi ke arah yang lain. Dan di situ Allah menunjukkan kemahakuasaannya untuk menunjukkan dia. Dengan cara merengkuhnya ke dalam cintanya, tapi dalam kehidupan dilempar dari dalam kapal, ditelan oleh ikan yang sangat besar, ikan yang menelannya ditelan oleh ikan yang lebih besar. Kemudian dia tempatkan di dasar samudera bersama ikan tersebut. Kita bisa bercermin di situ. Jadi seorang bapak yang penuh cinta kepada anak-anaknya, bapak yang begitu family man, kita punya role model seperti Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran. Kemudian kita juga bisa melihat kisah-kisah para nabi dan rasul yang lain sebagai as always a mirror for us, untuk kemudian kita merumuskan langkah-langkah kita sendiri, perjuangan kita sendiri. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesuksesan itu tadi ketaatan. Meskipun jalan kita jadi berliku-liku karena ketaatan tersebut. Yang
Itu yang kemudian dipegang betul oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana mereka kaji dan pelajari dalam Al-Quran. Misalnya kita bisa mencontoh bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menjalani kehidupan. Sehingga dulu ketika ada hashtag orang jahat adalah orang baik yang tersakiti, saya mengetengahkan kisah Nabi Yusuf untuk menjadi pembanding. Apakah betul kalau kita dijahati, maka kita berhak untuk menjadi jahat juga? Apakah betul orang baik kalau dijahati maka akan berubah menjadi orang jahat secara natural? Tentu tidak. Karena kemudian kita akan menemukan orang bernama Yusuf alaihissalam yang dijahati, disakiti, dilakukan berbagai hal yang menzaliminya, tetapi dia tidak pernah kehilangan alasan untuk menjadi pribadi yang baik, untuk menjadi lebih mulia. Ya, karena ini adalah ujian yang mengantarkan kita kepada kemuliaan. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam sukses. Kenapa? Jalannya berliku-liku, tetapi dia tetap sukses. Suksesnya Nabi Yusuf, meskipun dia waktu kecil didengki saudara, waktu kecil dilakukan percobaan pembunuhan, waktu kecil difitnah dan dibuang. Ke dalam sumur. Ketika berada di dalam sumur, kemudian ditemukan oleh kafilah dagang, tetapi tidak dikembalikan ke orang tuanya, melainkan mengalami human trafficking, perdagangan manusia ke negeri yang lain. Ketika dijual ke negeri lain, dibeli orang sebagai budak. Dibeli orang sebagai budak. Ketika sudah dibeli orang sebagai budak, dibesarkan di dalam lingkungan tuannya, sampai akhirnya dia menjadi pemuda tampan dan gagah. Dia mengalami pelecehan seksual, sexual abuse, kekerasan seksual bahkan, oleh istri majikannya sendiri. Dia melarikan diri, tersobek bagian belakang punggungnya, tersobek bagian gamis di belakang punggungnya. Bagaimana kita bermuhasabah, bercermin kepada Yusuf. Kira-kira kalau kita digojol seperti Yusuf, bajunya sobek di bagian mana? Sampai ke pintu ada tuannya dan dia langsung difitnah bahwa dialah yang berbuat kejelekan. Sampai datanglah kesaksian yang lurus bagaimana kemudian orang itu memfitnah Yusuf alaihissalam. Perempuan itu memfitnah Yusuf sebagai seorang yang hendak menodainya, tetapi bukti yang dipersaksikan berkata lain, bahwa justru sebaliknya, ya Yusuflah yang tidak bersalah. Yusuf dibela tetapi tetap diposisikan sebagai pihak bersalah, menjadi objek balas dendam ketika wanita-wanita Mesir yang mengejek Imra'atul Aziz, istri sang pejabat tinggi, sebagai telah dibutakan oleh cinta karena sampai tertarik kepada seorang budaknya, maka sang istri ini membalas dendam dengan menghadirkan Yusuf di tengah mereka, sampai mereka mengiris jarinya tanpa terasa. Yusuf lalu harus memilih untuk masuk penjara daripada mengikuti syahwat keinginan para wanita Mesir yang menginginkannya, sampai dia tinggal di penjara untuk berapa waktu bersama dua penghuni penjara yang didakwahinya. Yang salah satu penghuni penjara yang telah dia pesan lalu melupakannya. Lupa selama 7 tahun. Dan lalu baru ingat ketika negara menjelang krisis, sehingga Yusuf keluar dari penjara untuk tampil menyelesaikan persoalan negara. Dia harus menyusun skenario supaya adiknya bergabung, dia harus menyusun skenario supaya ayah dan bundanya datang. Akhirnya terungkap kebenaran, semuanya bersujud sesuai dengan mimpi Yusuf alaihissalam. Maka kemudian keluarga itu berhimpun dan Yusuf memaafkan mereka, bahkan tidak mau mengungkit kisah yang pernah dia alaminya, kepahitan-kepahitan hidup yang pernah dijalaninya. Sehingga dia hanya menceritakan hidupnya setelah keluar dari penjara. Tidak menceritakan dari ketika dibuang ke sumur, sampai menjalani kehidupan yang berat, sampai di penjara dan lepas dari penjara. Tidak.
Dan cita-cita Yusuf yang paling tinggi begitu dia mencapai semua jalan pengabdiannya kepada Allah yang berliku-liku adalah tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan himpunkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Itulah kesuksesan hakiki dunia akhirat yang tawadu dari seorang nabi yang mengikuti jalur kehidupan yang penuh liku-liku, menjadi role model tentang ujian-ujian kehidupan yang pasti akan menimpa kita. Dalam kisah Yusuf terdapat ibrah, sebagaimana dalam kisah-kisah para nabi dan rasul yang lain, dan semua diakhiri dengan ketawaduan seperti ucapan juga Sulaiman alaihissalam, ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mensyukuri nikmat yang Kau anugerahkan kepadaku dan kedua orang tuaku, dan tolonglah aku untuk beramal saleh, yang amal saleh itu Engkau ridhai, dan jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang saleh dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu. Itulah kesuksesan dunia yang akan menjadi kesuksesan pula di akhirat nanti. Taat, lurus mengikuti jalan Allah di setiap keadaan, bersabar di musibah, bersyukur di nikmat-nikmat, sampai husnul khatimah, dan akhirnya sampai kepada ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.